Tes, 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 tes. Halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, halo. Tes, tes, tes.
Halo, selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, nah sebelum kita mulai, saya mau kenalan dulu. Perkenalkan nama saya Suci. Saya dari tim Momo Shop dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga jangan lupa nih kenalan dengan cara mengisi absen ya. Linknya sudah ada di deskripsi YouTube dan juga sudah ada di kolom chat, jadi teman-teman langsung aja klik linknya. Lalu diisi nama, nomor telepon, dan juga link Momo Shop-nya ya teman-teman. Nah, setelah mengisi absen, jangan lupa nih untuk bergabung juga di grup Facebook Lumonation kita untuk mengetahui nih pemenang undiannya. Siapa tahu teman-temannya sudah mengisi absen dan juga sudah sharing-sharing juga mengenai webinar kita pada malam hari ini. Siapa tahu yang dapetin kupon atau mini studionya. Nah, di sini ada paket khusus pengguna baru. Jadi teman-teman di sini yang udah download atau mungkin yang belum download untuk Lumo Shop-nya, jangan lupa untuk registrasi ya. Karena banyak banget benefitnya, yaitu ada 24 sampai 40 kupon diskon dan ada 5 sampai 10 kupon gratis ongkir. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk benefitnya nih. Banyak banget ya. Jadi di sini ada hingga 20% dengan maksimal potong mencapai 650.000 dan 5 sampai 10 gratis ongkir hingga 100% dengan maksimal potong mencapai 150.000. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk benefitnya. Nah, yang udah download dan juga sudah regis, jangan lupa untuk mengaktifkan ininya ya, jasa pengiriman yang tersedia karena sayang banget kalau dilewatin. Di sini sudah banyak banget ada JNE, JNT, Secepat, Gosen, dan juga banyak lainnya. Jadi teman-teman boleh langsung pilih aja mana nih yang kira-kira mau diaktifkan. Caranya gampang banget. Di sini kita langsung aja buka aplikasi Lumo Shop-nya dan teman-teman langsung atur metode pengirimannya. Lalu klik icon switch, kira-kira mana yang mau diaktifkan, misalkan JNT, Ninja Express, atau Secepat, atau mungkin teman-teman mau aktifin semuanya nih. Boleh banget ya, jadi boleh disesuaikan lagi mau aktifin yang mana. Oke, nah di sini ada program Lumo Shop Plus nih, ini hadir untuk teman-teman semua, jadi jangan sampai ketinggalan yang mau memiliki domain sendiri, jadi kita langsung segera bergabung untuk Lumo Shop Plus-nya. Oke, nah sebelum kita mulai, kita boleh lihat dulu untuk videonya. Pakai Lumo Shop sekarang. Oke, nah itu tadi videonya. Jadi teman-teman yang mau memiliki website sendiri, jadi teman-teman boleh langsung aktifin aja Lumo Shop Plus-nya karena banyak banget benefitnya nih. Kalau kita mengaktifkan Lumo Shop Plus-nya, ini gampang banget dan murah banget, hanya 149.000 per bulan, dan memiliki domain milik sendiri nih. Pastinya sudah ada berintegrasi logistik dan juga pengirimannya, serta dukungan berbagai jenis pembayaran. Misalkan teman-teman mau menggunakan virtual account, debit card, atau mungkin e-wallet. Tapi kalau kita bandingkan nih dengan membuat website sendiri gitu, ini mahal banget ya teman-teman. Di sini ada 3 juta per tahun. Jadi kalau teman-teman sudah bergabung di Lumo Shop Plus, ini sangat murah dan mudah untuk membantu teman-teman. Oke, nah malam hari ini kita kehadiran tamu spesial yaitu Kak Tommy. Jadi Kak Tommy ini adalah CEO dari Walan.id. Jadi malam hari ini Kak Tommy ingin
mau bagi-bagi ilmu, mau sharing-sharing nih malam hari ini dengan soft promotion jualan tapi nggak maksa. Jadi kita langsung panggil aja nih Kak Tommy. Halo Kak Tommy. Halo, selamat malam Kak Suci ya saya panggilnya. Iya, halo Kak. Oke, kita boleh langsung mulai aja nih karena udah nggak sabar mau dapat ilmu baru dari Kak Tommy. Siap. Oke, bisa langsung dimulai ya. Iya, bisa Kak. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tommy. Saya CEO dari Walan. Jadi Walan ini sendiri sebuah startup yang bergerak di delivery dan order untuk makanan. Oke, tema kita malam ini yaitu soft promotion. Bagaimana apa sih soft promotion ini? Jadi soft promotion ini adalah sebuah iklan yang tidak terlihat seperti iklan oleh audiens. Jadi dia iklan tapi tidak terlihat iklan seperti audiens. Nah, seperti apa sih untuk soft promotion ini sendiri? Kita tahu di Indonesia bahkan di dunia media sosial sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Kita rata-rata, saya sendiri pun hampir melihat layar handphone tuh lebih dari 5 jam. Gitu. Kemudian di data di Januari 2021, yang paling banyak dibuka oleh audiens sosial media atau netizen ini ternyata YouTube, 93%. Kemudian kedua adalah WhatsApp, 87%, dan Instagram, 86%. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, kok TikTok nggak masuk nih? Nah, mungkin ini data Januari 2021, TikTok di urutan sekitar 10 lah, masih masuk 10 besar, di angka 38,7 di situ. Itulah sosial media, betapa besarnya istilahnya, dan pentingnya soft promotion, terutama di sosial media. Jadi buat teman-teman yang punya usaha atau baru mulai usaha, sangat penting dan aware untuk kita memanfaatkan sosial media sebagai media untuk promosi. Oke, next. Apa sih yang harus disiapkan untuk membuat sebuah konten? Sebuah konten yang tidak terlihat seperti hard selling di situ. Nah, ketahui superpower dari produk teman-teman. Produk teman-teman kekuatannya di mana? Uniqueness-nya di mana? Kemudian apa? Marketnya. Market ini sangat-sangat penting. Tujuan marketnya siapa? Apakah misalnya milenial kah, umur sekitar 18 sampai 35, ataukah anak-anak kah? Kemudian penghasilannya berapa? Apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah? Nah, ini yang harus benar-benar kita based on data di situ. Jadi jangan sampai teman-teman membuat konten atau postingan agak random di situ. Contoh posting kuliner nih, posting kuliner cuman foto produknya aja tanpa istilahnya ada captionnya, tanpa istilahnya ada backgroundnya di situ. Jadi ketahui unik produk teman-teman dan marketnya siapa di situ. Contoh seperti ini, di Walan sendiri, kami sangat memperhatikan siapa market kami dan apa kekuatan kami. Dari mulai logo. Di sini logo berbentuk ikon lokasi.
Icon lokasi ini menandakan bahwa kami ini startup yang bergerak di bidang kuliner, yang di situ sehari-harinya memakai Google Maps di situ. Jadi itu menggambarkan bahwa kami, identitas kami, bahwa ada icon lokasi di situ. Kemudian apalagi? Di situ ada huruf W dengan berliku, di ujungnya ada jalan keluar, bahwa setiap jalan yang berliku selalu ada solusi. Nah, Walani sebuah solusi dengan tagline solusi dari hati. Kemudian apalagi? Di situ ada warna kuning. Boleh Warna kita kuning. di present ya untuk materi. Kenapa? Di present Oh ya, untuk di slideshow. Slideshow. Iya. Yang di sebelah mana ya, kayak? Ini Kak, di pojok kanan bawah yang dekat Zoom ini nih, yang ada 67%. Nah, ya dong, sebelah kirinya lagi. Nggak usah di Zoom Kak, yang sebelah kirinya aja. Ini ada Oke. ya. Thank you Kak. Nah, di sini jadi warna kuning. Warna kuning ini menggambarkan kegembiraan dan harapan, seperti halnya matahari. Kemudian warna kuning ini juga menandakan bahwa market dan produk yang kami istilahnya bawa di situ warna kuning. Warna kuning ini cocok untuk kuliner. Nah, itu yang harus kita benar-benar pelajari. Apa sih keunikan dan kekuatan produk teman-teman di situ. Kemudian yang font berbentuk dinamis, menggambarkan karakter milenial yang energik, karena memang Walan ini sendiri itu marketnya kebanyakan milenial. Jadi kami menggambarkan dan merepresentasikan Walan ini sebuah produk yang cocok untuk milenial. Nah, ini target dari soft promotion ini sendiri. Contoh, ada sebuah akun namanya Gawi Gile. Gawi Gile ini akun komedi dari Bangka Belitung. Dia seperti kayaknya lambe turanya Bubble, Bangka Belitung. Di sini ada sebuah konten. Yang pertama ini CCTV. CCTV itu menggambarkan tentang ada seseorang wanita yang ingin mencuri helm. Di situ ceritanya mencuri helm, kemudian dia berbincang dengan barbershop, tukang potong ini, dan ya dengan santainya mereka berbincang, kemudian di situ ada bercerita dan storytellingnya, dan audiens tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah konten marketing. Dia menyangka istilahnya, oh ini video maling helm. Ternyata ini adalah video gimmick marketing. Nah, inilah yang bentuk namanya soft promotion. Kemudian di sebelahnya lagi ada contoh lagi seorang driver chat dengan konsumennya. Pertamanya, Bang, Walan bisa antar ayam tidak? Kemudian si drivernya menjawab, ayam apa, Bang? Berapa bungkus? Ayam hidup 2 ekor. Tidak bisa yuk, takutnya dia buang kotoran di tas. Aman lah Bang, saya pakaiin Pampers di situ. Nah, itu memancing interaksi di situ antara audiens dengan konten tersebut. Jadi teman-teman audiens pun tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah konten marketing. Bisa kita lihat dari komentar sebelahnya. Di situ ada akun atas nama Dita. Komentarnya bisa teman-teman lihat. Rusak. Nah, itu membuktikan teman-teman tidak menyadari bahwa itu
adalah sebuah konten marketing. Nah, inilah yang dinamakan soft promotion. Targetnya siapa? Kemudian akun yang bukan kita yang men-share-nya. Jadi itu salah satu bentuk soft promotion. Itu, teman-teman. Kemudian apalagi cara membuat konten yang tidak maksa dan tidak diketahui audiens. Konten yang shareable. Ya, seperti tadi contohnya. Seperti ini. Ini yang nge-share, yang like 1563, kemudian yang berkomentar 335, yang men-share 565, dan men-save 76. Di sini membuktikan konten-konten nggak perlu dia sinematik, nggak perlu istilahnya dia harus pakai kamera yang mahal, cuma bermodalkan konsep sebuah cerita, ternyata dampaknya luar biasa. Di situ bisa kita lihat yang men-share di situ 565 share di situ. Jadi bahkan mereka tidak tahu itu adalah konten promosi di situ. Jadi ceritanya yang di pelakor ini dia jualan mobil. Jualan mobil di situ bisa teman-teman lihat. Marketing mobil. Ujungnya baru dia buat ada nomor sales mobilnya. Nah, inilah contoh yang konten yang banyak orang men-share. Kemudian apa lagi? Kemudian contoh konten yang shareable ini di sini kita bisa memainkan emosi dari audiens. Emosi dari audiens, contoh misalnya kita pengen istilahnya membuat donasi di situ. Donasi, kita menceritakan bagaimana ada seseorang membagikan Pizza Hut yang barang mewah bagi anak-anak kecil ini. Dan kita tuangkan di caption dan sebuah postingan di situ. Nah, inilah contoh dari konten-konten yang banyak teman-teman men-share. Oke, apa aja sih yang harus diperhatikan oleh teman-teman UMKM untuk agar membuat konten soft promotion? Yang pasti, desain tampilan dari konten tidak perlu terlalu Photoshop atau apa, tapi di situ bisa memainkan emosional dari audiens. Kemudian caption sangat-sangat penting dan hashtag di situ. Di caption itu kita bisa menceritakan lewat storytelling dari sebuah kejadian. Contoh di sini ada program sama-sama makan namanya. Jadi sama-sama makan ini konsepnya kita bisa berbagi dan orang bisa menaruh makanan di situ. Nah, di situ di caption saya biasanya untuk memancing audiens itu kita membuat caption yang seperti storytelling di situ. Kita berinteraksi dengan audiens. Agar apa? Audiens pun merasakan nih emosional dari sebuah konten tersebut. Kemudian jika teman-teman punya budget yang lebih, bisa memanfaatkan KOL atau influencer di situ. Tapi contoh yang tadi, seperti saya bilang tadi, yang tidak kelihatan marketing di situ. Kemudian teman-teman juga bisa memanfaatkan fitur Instagram Ads ketika sudah membuat konten soft promotion tadi. Jika teman-teman mempunyai budget lebih di situ. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya balikan ke Kak Suci. Oke, terima kasih, Kak. Oke, nah mungkin teman-teman boleh nih kalau ada pertanyaan dari materi yang tadi Kak Romi sudah sharing-sharing. Sambil nunggu nih teman-teman yang tanya-tanya, boleh nih aku yang nanya nih Kak. Kira-kira budgetnya berapa nih untuk kita beriklan ya di Instagram, atau mungkin kira-kira
budgetnya itu berapa yang harus kita siapkan gitu. Oke, jadi memang untuk marketing sendiri tergantung dari eh, kebutuhan dari UMKM-nya sendiri. Di situ biasanya saya sendiri selalu menyiapkan 30% dari sebuah budget untuk marketing di situ. 30% ini nanti saya bagi-bagi lagi. Jadi ada istilahnya jika ada tim, saya pakai tim di situ untuk mengkonsep. Kemudian di situ ada untuk tim kamera di situ. Kemudian ada untuk budget untuk mempromosikan di influencer sama Instagram Ads. Itu sih Kak Suci. Ya, berarti 30% ya dari pemasukan kita mungkin atau modal kita ya kayak yang udah kita siapin ya. Kalau kita Betul, udah itu mau sih. mulai jualan. Oke, nah ini Betul. ada yang nanya nih dari Lumoners Tio, gimana caranya untuk membuat storyline konten yang baik agar bisa soft seperti yang tadi kakak jelasin nih. Kayaknya kontennya sangat menarik ya. Kalau kita kayaknya kepancing nih orang-orang nih dari konten kita gitu Kak. Iya, benar. Gimana Kak untuk bikin Oke. storyline-nya? Oke, yang pertama ketahui dan peka terhadap apa sih yang lagi update sekarang. Jadi contoh misalnya apa nih yang lagi update sekarang ini contoh misalnya Rusia sama Ukraina. Nah itu kita bisa buat nih seperti apa yang relate dengan produk kita. Jadi di situ kita juga bisa step-nya nanti marketnya siapa di situ. Baru kita istilahnya menyusun cerita-cerita di situ, baru kita membuat sebuah storytelling caption di situ. Dan kalau bisa teman-teman yang berbeda yang memposting konten tersebut, karena ketika istilahnya kita yang memposting di situ akan kelihatan hard selling-nya di situ. Oke, oke, berarti nggak boleh kelihatan hard selling-nya, padahal kita lagi jualan banget nih, gitu ya, Pak. Jadi nggak boleh kelihatan. Iya, kalau Oke, oke. Nah, oke, dilanjut lagi nih dari Lumonas Rio. Jadi nggak apa-apa ya, Kak, kita kaitkan storytelling dengan info up to date seperti contoh yang Rusia itu. Atau kalau kita angkat cerita dari situ, itu nggak sensitif gitu ya, Kak, untuk kontennya. iya, itu kan seperti itu kan contohnya aja. Jadi memang ada konsep istilahnya, tergantung setiap postingan itu kan pasti ada resikonya. Setiap konten pasti ada resikonya. Ketika kita istilahnya ingin membuat konten yang agak istilahnya soft promosi ini pasti akan ada gimmick-gimmick di situ. Nah, kita pun sudah bertanggung jawab nih atas konten yang kita buat di situ dan membuat strategi ketika istilahnya konten kita ini ternyata bisa jadi blunder nih untuk produk kita. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Apakah relate dan ini jadi blunder atau tidak di situ. Karena biasanya memang soft promotion ini biasanya ada sebuah quote kan, bad news is a good news. Berita buruk lebih cepat menyebar daripada berita baik. Nah, kadang berita buruk ini dimanfaatkan oleh pembuat konten untuk istilahnya dibuatkan cerita di situ dan konten agar lebih viral. Jadi ya itu tadi harus diperhatikan dan disiapkan strateginya. Jangan sampai nanti ketika kita membuat konten tadi ternyata blunder untuk produk kita sendiri. Itu sih. Apakah menjawab dari siapa tadi ya? Gimana nih untuk Romonas Tio? Oke. Oke, nah ini banyak banget juga yang nanya ya. Dari
Lumonas Radi Amanda, cara membuat logo yang baik itu gimana nih Kak? Mungkin ada tips and tricksnya nih biar dilirik sama calon audiensnya. Ya, kalau misalnya memang belum ada budget untuk membuat logo, di sini kan sudah banyak istilahnya aplikasi-aplikasi untuk yang membuat logo. Nah, mungkin kita bisa buat mandiri. Nah, ketika kita istilahnya punya budget yang lebih, pasti kita akan coba meng-hire seorang konsultan untuk karena logo ini sangat-sangat penting sih untuk istilahnya brand sebuah brand kita di situ. Jadi kayak logo Walani sendiri, kita bukan hanya istilahnya melempar ke konsultan, tapi kita juga berdiskusi di situ. Dan konsultan tersebut juga istilahnya harus punya data nih, produk kita ini seperti apa, kemudian market kita ini seperti apa, dan filosofi dari produk kita ini seperti apa. Jadi jangan asal buat logo misalnya yang tidak relate. Contoh misalnya tadi kayak misalnya walan tadi dibuatkan binatang misalnya hewan misalnya. Nah, itu kan kurang relate dengan konsep dari walan itu sendiri. Itu sih Kak Suci. Oke, mungkin menjawab nggak nih untuk Lumonas Radi? Kalau misalkan mungkin ada yang bertanyakan lagi atau mungkin Kak Lumonas Radi belum puas sih sama jawabannya, boleh nih kita langsung komen aja di kolom chat. Jadi kita langsung tanyain ke Kak Tommy. Oke, kita ganti lagi nih dari Lumonas Wahyu. Malam Kak Tommy, ada tips untuk membuat copywriting yang baik nggak nih? Sehingga kita bisa meyakinkan pembeli gitu, dari kontennya aja, dari copywritingnya aja. Jadi pembelinya atau mungkin calon pembelinya itu tertarik nih Kak. Oke, copywriting sangat penting, sangat-sangat penting. Jadi step pertama ini kita harus mengetahui dulu sebuah cerita dari konten tersebut. Jadi kemudian kita kembangkan dan apa sih di copy caption itu tersebut yang kita pengen angkat. Contoh yang tadi seperti saya angkat yang mau istilahnya donasi. Jadi kita akan menceritakan storytelling dari istilahnya dari anak-anak di situ yang betapa bahagianya dia mendapatkan sekotak Pizza Hut yang mungkin dia tidak pernah dapatkan di situ. Nah, kita tuangkan di caption tersebut dengan istilahnya bahasa yang tidak baku, tidak formal di situ. Jadi kita seperti bercengkerama dengan audiens. Jadi audiens pun bisa merasakan nih postingan dan tulisan yang kita buat. Itu Kak Suci. Siapa tadi yang nanya? Oke. Itu tadi dari Lumonas. Ya Kak Suci, boleh nanya nggak nih? Boleh. Teman-teman di sini banyak pelaku usaha atau baru mulai usaha ya? Nah, boleh nih Lumonas yang hadir, boleh komen aja di kolom chat. Kak Tommy mau tahu nih, usahanya apa ya Kak ya? Iya, Jadi betul. bisa dibantu nih Apakah mungkin untuk kontennya atau mungkin ada tambahan lagi. Oh, oke nih, coffee shop, coffee shop frozen nih. food sama kaos? Oke, mungkin yang lainnya, kalau ada yang baru mau usaha Kak, jadi mau nyiapin kontennya dulu nih kayaknya nih. Harus tahu usahanya dulu dong, nggak konten bisa ini. Mau buat apa kalau nggak ada usahanya? Oke, baru mau usaha. Ya, kira-kira nih teman-teman yang hadir, baru mau usahanya nih, kepikirannya apa nih? Untuk usahanya, kira-kira mau jualan apa? Ada yang kaos distro, fashion, ada coffee shop. Ada yang jual Di snack sini Kak makan. Suci,
Iya, Kak. Berapa pertanyaan? Ya. Untuk pertanyaannya tadi beberapa udah aku bacain di kantor. Jadi ada juga nih yang belum kejawab dari Romoners Desi. Sebagai pemula, sebaiknya langkah apa yang harus dilakukan lebih dahulu nih, Kak? Sebagai pemula, apa aja langkah yang harus dilakukan dulu? Pemula dalam hal apa nih? Pemula ini kan ada istilahnya dia belum mulai usaha, apakah dia baru mulai usaha, atau dia seperti apa nih? Nah, jadi harus jelas nih pertanyaannya. Takutnya nanti saya jawabnya juga istilahnya kurang tepat. Baru mau mulai usaha, Kak. Oh, baru mulai usaha. Kalau baru mulai usaha, usahanya apa ya yang mau dibuat? Rencana frozen food. Ya, kalau sama malam apa siapa nih namanya? Desi ya. Selamat malam Desi. Kalau untuk usaha frozen food yang langkah awal sih memang frozen food memang marketnya lagi sejak COVID memang lumayan tinggi ya. Karena sekarang COVID ini orang udah terbiasa masak di rumah dengan yang instan. Untuk frozen food sendiri, yang pasti kita berjualannya memanfaatkan sosial media yang utama. Kemudian di situ teman-teman juga bisa mendaftarkan di seperti contoh kalau di Bangka Belitung kan ada Walan. Kalau di nasional di Jakarta mungkin ada Gojek, ada GoFood, ada Shopee Food di situ agar apa ya? Pembeli juga melihat nih warungnya siapa Bu Desi tadi ada loh di aplikasi ini. Nah, itu harus kita manfaatkan platform-platform itu. Kemudian di Facebook juga ada platform marketplace. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk berjualan. Itu sih yang langkah-langkah untuk kita pemasarannya. Jadi mau bisa diceritain pengalaman berkesan Kak Tommy, closing dari hasil soft selling itu berapa dapat omset paling besar, Kak? Iya. Untuk istilahnya kita kalau untuk soft promotion sendiri, kita belum bisa menghitung angkanya tersebut, datanya tersebut. Tapi kita bisa lihat di sosial media. Biasanya kami melihat data di sosial media, karena apa? Data di soft promotion ini kan dia tidak langsung terinput datanya di selling, tapi kita bisa melihat grafik teman-teman. Misalnya contoh tadi di Starbucks barbershop itu meningkat kurang lebih hampir 2 kali lipat ketika ada postingan ibu-ibu ingin malang helm. Karena apa? Mereka penasaran juga nih dan notice, oh Starbucks barbershop nih, Starbucks barbershop di situ. Itu Kak Suci. Dari Sri, jadi Rumona Sri ini usahanya adalah dress wanita. Jadi mungkin sebelumnya udah pernah melakukan soft selling. Nah, gimana caranya biar banyak yang tertarik? Ada tipsnya nggak nih, Kak? Karena jarang closing. Ya itu harus dianalisa sih. Kenapa dia cuma istilahnya apa ya? Hanya tanya-tanya istilahnya. Nah itu harus teman-teman analisa lagi. Kenapa dia hanya nanya-nanya? Apakah dari percakapan kita yang kurang cocok dengan itu market. Kemudian misalnya contoh nih, ketika kita berjualan, ternyata pas ketika dia menanyakan harga dan kita memberikan harga tersebut
harga dari sebuah produk tersebut, dia tidak merespon lagi. Berarti kan di situ dia agak kurang cocok dengan harga. Jadi itu juga mempengaruhi closing lah untuk sellingnya. Nah, itu harus kita analisa lagi seperti apa, kenapa dia tidak closing di situ. Nah, itulah gunanya data. Kemudian, misalnya dia istilahnya dari WhatsApp, nah kita bisa setiap hari untuk mendata dari customer service tersebut. Makanya penting untuk kita membaca, menganalisa data setiap hari, Kak Suci. Nah, ini ada lagi nih Kak. Wah, banyak banget yang nanya. Kayaknya penasaran banget nih untuk soft selling-nya. Dari Monars Yolanda, jadi menurut Kak Tommy, jenis usaha apa yang peluangnya besar kalau kita eksekusi dengan soft selling? Wah, apa ya? Kayaknya semua usaha bisa kita dalam artian yang pasti B2C ya. Karena dengan istilahnya bisnis ini kan istilahnya ada B2B, ada B2C. Kalau B2B sendiri biasanya kan banyaknya langsung ke corporate business to business. Nah, yang biasanya menggunakan teknik soft selling ini biasanya B2C, yang langsung ke retail-retail. Contoh misalnya B2C kita mau jual kuliner, misalnya cilok. Nah, itu sangat penting untuk kita menggunakan teknik soft selling untuk media promosinya. Kalau untuk B2B, saya rasa tidak terlalu perlu untuk kita soft selling di situ, karena untuk B2B treatmentnya beda lagi. Itu, Kak Suci. Oke, nah sebenarnya konten tuh sangat berpengaruh banget ya Kak, berarti untuk penjualan kita ya, untuk naiknya penjualan itu sebenarnya konten tuh berpengaruh atau mungkin ada yang lainnya nih untuk menaikkan penjualan kita. Ya, jadi gunanya konten itu istilahnya sebenarnya bukan untuk ke selling dulu ya. Yang pasti ada tahapan-tahapannya. Konten itu ketika ada awareness di situ, orang notice dulu nih, oh ada produk kita nih di situ. Kemudian apa? Di situ ada tahap untuk kita mereka datang ke tempat kita di situ. Apakah kemudian nanti ketika dia sudah mencoba produk kita, contoh misalnya kuliner, datang resto kita, dia mendata, kemudian apakah dia kembali lagi di situ, apakah dia akan repeat order. Nah, di situ benar-benar kita harus mempunyai data tersebut. Berapa sih yang istilahnya contoh 10 nih yang udah tahu gara-gara konten kita. Nah, di situ kemudian kita data, ternyata cuman ada 2 nih yang balik. Ternyata setelah di cross check produknya kurang enak di situ. Nah, berarti kan ada permasalahan di produknya. Marketingnya udah bagus nih, udah ngundang 10 orang, tapi yang berhasil cuma 2 yang kembali lagi. Berarti di situ ada kendalanya di produk contohnya. Jadi ada banyak hal yang elemen-elemen yang membentuk agar mereka istilahnya menjadi sebuah loyal customer kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Monars Yolanda. Agak putus-putus, Kak Suci. Oke, halo, sudah jelas Kak? Sudah. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Monas Della. Kak, kalau usaha saya organik yang segmennya ibu-ibu, gimana cara yang pas untuk berjualannya? Kadang soft sellingnya nggak kena nih, padahal sukanya diskon dan juga harganya sudah murah. Kalau usahanya sayur organik yang segmennya ibu-ibu, gimana cara yang pas berjualannya? Oke. Kadang juga treatmentnya juga beda. Tidak semua istilahnya ketika kita mempromosikan soft selling contohnya, itu bisa langsung berhasil soft promosian di situ. Jadi itu memang tidak bisa langsung
1-2 kali berhasil. Nah, itu memang dari beberapa kali percobaan, ada satu yang kena nih, gitu. Jadi itu juga beberapa kali kita mencoba dengan skema-skema berbeda di situ. Ada yang tinggi engagement-nya, ada yang biasa-biasa aja engagement-nya di situ. Nah, itu kita pelajari. Misalnya yang tinggi itu kita pelajari. Oh, kenapa dia bisa tinggi nih engagement-nya? Oh, ternyata kontennya cocok nih, relate dengan misalnya emak-emak tadi di situ. Nah, jangan misalnya nanti kita buat kontennya untuk emak-emak, ternyata materinya lebih ngarah ke anak-anak. Jadi kan agak kurang relate ya di situ. Nah, itu yang harus diperhatikan dan mungkin tidak langsung berhasil ya. Mungkin dari beberapa kali percobaan baru bisa menjangkau. Apalagi sekarang di sosial media dengan berbagai macam algoritma yang berbeda-beda juga di situ dengan masing-masing sosial media. YouTube juga treatmentnya beda. Instagram juga treatmentnya beda di situ. Itu Kak Suji. Oke, mungkin menjawab nih untuk Monas Dela ya. Oke, nah ini pertanyaan lagi nih Kak dari Monas Akila, bedanya soft selling dan pengenalan produk itu apa nih? Ya, yang pasti soft selling ini adalah promotion ini adalah sebuah konten, bahkan audiens itu sendiri tidak mengetahui konten tersebut adalah marketing. Kalau pengenalan produk itu bisa berupa istilahnya kita mempromosikan atau bisa kita membayar istilahnya influencer untuk mempromosikan produk kita di situ. Contoh dengan foto dari influencer tersebut dengan memakai produk kita. Nah, itu sebenarnya itu menjadi satu kaitannya. Jadi pengenalan produk itu marketing. Marketing ini juga ada hard marketing, ada soft marketing di situ. Oke, jadi banyak macamnya ya Kak ya. Iya, betul. Oke, nah ini dari Lumoners Ideal, kalau diskon produk itu masuknya strategi penjualan apa Kak? Soft selling atau hard selling? Kalau apa tadi? Sorry. Kalau diskon produk, jadi itu masuknya strategi penjualan apa? Untuk soft selling atau Oh, hard selling? itu masuk di hard selling. Masuk di hard selling. Jadi hard selling ini ya kita hard selling juga sangat-sangat penting ya. Kenapa? Agar mereka tahu nih produk kita nih apa dan layanan-layanan di produk tersebut tuh ada kegunaan dari produk tersebut apa aja di situ. Nah, itu sangat penting di situ. Cuman memang untuk audiens yang istilahnya kita untuk marketing yang lebih istilahnya lebih kuat dan lebih banyak yang men-share di situ, banyak kan soft selling di situ. Oke, nah mungkin aku yang mau nanya nih Kak, tadi di slide itu ada super power. Nah, super power ini yang dimaksudnya itu kayak gimana sih Kak? Iya, jadi super power ini maksudnya sebuah kekuatan dari produk kita itu sendiri. Contoh, misalnya kopi misalnya. Di kopi kita ini apa yang paling, kafe misalnya. Di kafe kita ini apa nih yang paling istilahnya kekuatan kita di situ. Di setiap kafe kan masing-masing beda. Contoh di kafe kita ini kekuatannya di produk. Nah, bagaimana kita menyampaikan kekuatan kita yang di produk itu untuk ke konsumen di situ. Contoh, kopi kita dengan banyak inovasi, kemudian dengan memakai biji kopi yang berkualitas tinggi di situ. Nah, itu bisa kita sampaikan ke konsumen di situ. Contoh misalnya ada juga misalnya kafe yang tidak kuat di produk, tapi dia kuat di istilahnya di tempatnya nyaman, kemudian eye-catching, instagramable di situ. Nah,
itu kita sampaikan di konten kita di situ. Jadi apa sih kekuatan-kekuatan dari produk kita di situ, itulah namanya super power dari produk kita tadi. Oke, berarti USP-nya ya, unique selling point-nya apa Iya, ya? unique selling point-nya apa di situ. Oke, oke. Nah, mungkin teman-teman nih kira-kira udah tahu produknya untuk keunikan produknya ya. Jadi keunggulan produk apa nih yang teman-teman punya. Jadi bisa ditunjukin juga melalui kontennya juga bisa ya, Kak, untuk menunjukkan keunikan produk tersebut. Betul, betul. Sangat-sangat penting sih. Agar ya audiens atau calon customer pun tahu ketika istilahnya produk kita nih seperti apa di situ. Kuatnya di sebelah mananya. Jadi contoh saya punya kafe nih. Saya punya kafe, produknya biasa-biasa aja, makanannya biasa-biasa aja. Tapi di situ value-nya dia komunitas, experience-nya di situ nyaman, kemudian kita bisa berbicara tanpa istilahnya kaku, SOP yang kaku di situ. Nah, itu juga salah satu kekuatan dari produk kita tadi. Nah, itu harus disampaikan oleh audiens lewat postingan-postingan kita di situ. Ya, berarti melalui postingan itu juga sudah tersampaikan ya. Oke, nah ini Betul. ada dari Lumoners Ideal, jadi mau nanya lagi nih. Jadi kalau tadi Kak Tommy bilang sampaikan hard selling juga penting. Nah, kira-kira kapan nih waktu yang pas untuk kombinasi dengan dua cara tersebut ya, dengan hard selling dan juga soft selling? Iya, ya. Untuk hard selling ini paling pas itu ya pasti di awal ya. Yang pasti di awal karena orang harus tahu dulu produk-produk kita. Kemudian ketika sudah mulai orang tahu hard selling, baru kita coba kombinasikan dengan soft selling di situ. Tapi kadang tergantung kasusnya ya. Jadi itu tidak ada yang baku sih. Tergantung kebutuhan dan marketnya juga yang harus kita perhatikan. Itu Kak Suci. Sebelum kita akhiri nih, Tommy, ada tips and Ya. trick nggak nih untuk teman-teman yang hadir? Pastinya kan teman-teman di sini adalah para pelaku bisnis nih, Kak. Nah, mungkin dari Kak Tommy sendiri, apa nih yang mau disampaikan tips and tricksnya supaya jualannya yang tadi nggak dikenal orang atau mungkin produk yang belum dikenal orang nih, ada nggak nih caranya selain kita promosi supaya lebih dikenal sama banyak orang, gimana caranya? Dan cepat laku juga nih pastinya ya, yang pengen cepat laku. Ya, yang pasti jangan pernah lelah untuk melihat data-data. Karena data itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita tidak mempunyai data di situ, tidak mempunyai data calon customer kita atau yang sudah jadi customer kita, itu kita akan istilahnya memakan banyak anggaran untuk marketing karena ya tadi kita tidak tahu market kita siapa, tidak tahu kekuatan produk kita di mana di situ. Ujung-ujungnya kita mengeluarkan anggaran-anggaran budget-budget marketing yang ternyata tidak relate dengan konsumen kita. Nah, itulah sangat penting untuk kita membaca data dan menganalisa data di situ. Contoh, mengumpulkan data-data konsumen, misalnya dari nomor handphone, kemudian usianya berapa, kesukaannya apa di situ. Nah, itu harus kita benar-benar kumpulkan dan analisa agar marketing kita juga tidak boncos di situ. Itu sih Kak Suci, mungkin tips dan triknya. Oke, nah ini dari dari Lumoners Aditya Putra. Untuk pertanyaan dari Lumoners dia ini sebenarnya hampir sama ya Kak, sama Yang mana? Lumoners Ideal. Jadi sebenarnya diskon atau mungkin promosi itu masuknya hard selling ya Kak ya? Iya, hard selling.
Oke, nah teman-teman mau ingatin lagi nih yang absen ya, yang mau dapetin mini studio atau mungkin kupon webinar untuk kupon dari Lumo Shop, teman-teman boleh langsung isi aja absennya, linknya sudah ada di kolom chat ya, jadi langsung klik aja linknya. Lalu diisi nama, nomor telepon, dan juga link WhatsApp-nya nih. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk dapetin mini studio dan juga kupon hariannya. Mungkin yang mau materi webinar kita pada malam hari ini juga boleh banget. Teman-teman boleh langsung aja mengisi absennya, klik aja linknya, lalu diisi nama, nomor telepon, dan juga link workshop-nya ya. Oke, untuk Kak Tommy, terima kasih banyak nih untuk sharing-sharingnya, untuk materinya juga Terima kasih. pastinya sangat bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Amin. Sukses terus nih untuk Kak Tommy dan juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini nih. Jadi bisa kita ketemu lagi di lain waktu dengan lebih dalam lagi nih pembahasannya untuk soft selling atau mungkin hard selling-nya. Oke. Terima kasih Kak Tommy, sukses terus untuk kedepannya. Terima kasih. Dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini, terima kasih nih yang udah ikutan sharing-sharing ya malam hari ini bersama Kak Tommy. Sampai bertemu lagi nih di tanya hari selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Kak Suci. Terima kasih teman-teman.